Pertanyaan yang keenam, bagaimana hukumnya sholat yang bermakmum dengan dukun? Apakah sholatnya harus diulangi? Hadirin sekalian, tolong dicamkan. Tidak semua dukun atau tidak semua orang yang membuka pengobatan alternatif lewat jambi-jambi seperti ini kita bisa langsung kafirkan. Dan takfir khas atau takfir muayyan itu setelah memenuhi syarat. Dan tolong dicamkan sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Syekh Fauzan, yaitu Saleh Fauzan, yang mengkafirkan harus ulama, bukan ahlul ilmi yang baru pertengahan, apalagi baru ibtidak memulai belajar. Oleh karena itu, takfir merupakan hukum yang besar, tidak boleh ditangani kecuali oleh ulama. Itu ketika memvonis orang per orang. Adapun memvonis secara umum, siapa yang melakukan perbuatan ini kafir, itu boleh semua orang. Contohnya gini loh mas, ketika kita sekarang menangkap pencuri, kita katakan dia pencuri dan statusnya mencuri. Tetapi ketika pencuri itu mau dipotong tangan, dihukumin bahwa dia itu pencuri dan layak untuk dihukum, dan hukumannya potong tangan, siapa yang paling berhak memutuskan itu? Ulama hakim. Kalau memang pemutusan hukum pencurian tidak boleh dilakukan kecuali melalui proses peradilan, mahkamah syariah, dan yang memutuskan adalah hakim yang alim, apalagi masalah takfir. Saya tanya kepada antum, mana yang lebih berat hukuman takfir dengan pencuri? Mas, saya tanya, mana yang lebih berat? Orang divonis kafir dengan divonis pencuri? Kafir. Kalau pencuri masih muslim, masih peluang masuk surga ada, dan cuma potong tangan. Sementara kalau kafir, satu, keluar dari Islam. Yang kedua, kalau mati tidak dikubur di kuburan kaum muslimin. Yang ketiga, hartanya kalau mati tidak boleh diwarisin. Dan kalau ada saudaranya muslim mati juga nggak boleh mewarisi. Dan yang paling penting, dipisah dengan istrinya. Tolong dicamkan, siapa yang sudah divonis kafir harus dipisah dengan istrinya. Dan itu ijma', tidak ada yang berbeda. Mas, konsekuensi yang sekian ini apakah main tunjuk di jalan? Kafir, kafir, kafir. Masya Allah, sehari dapat 15. Lo dapat berapa hari ini? 20. Anak cuma dapat 15. Ya udah besoklah tambah. Masya Allah, kayak ngumpuli bekecot mas. Subhanallah, ini hukum berat ya ikhwan. Lebih berat lagi dia tidak memahami kaidah ulama, man lam yukaffirul kafir aw syakka fi kufri fa huwa kafir. Siapa yang tidak mau mengkafirkan orang kafir atau ragu terhadap kekafiran orang kafir, maka dia kafir. Itu maksudnya orang-orang yang jelas kafir asli, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu. Siapa yang tidak mau mengkafirkan orang Hindu dan tidak mau mengkafirkan orang Yahudi, maka kafir atau ragu kekafiran mereka, kafir. Tapi yang menjadi masalah sekarang, orang yang aslinya Muslim kemudian dikeluarkan dari Islam, itu tidak mudah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, siapa yang masuk Islam penuh dengan kemantapan dan dalil qat'i, tidak boleh kita keluarkan dari Islam kecuali dengan kemantapan dan dalil qat'i. Nggak boleh kira-kira. Makanya Rasulullah mensyaratkan, terutama mengkafirkan pemimpin, illa antarau kufran bawahan lakum minallahi fihi burhan. Kamu memiliki dalil dari sisi Allah dengan jelas-jelas. Dengan demikian ya ikhwan, masalah takfir saya ingatkan, jangan digampangkan. Masalahnya resikonya berat. Simpelnya, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya si kafir, maka akan kembali kepada salah satunya. Kalau tidak yang ditunjuk, yang menunjuk. Udah, itu dong. Enggak bakal meleset ke orang lain. Imma yang menunjuk atau yang ditunjuk. Dengan demikian, kalau sang dukun itu masih sholat dan dia melakukan sholat dan antum tidak menemukan masjid kecuali di situ, maka antum sholat dan hakikatnya antum serahkan kepada Allah. Seperti yang dikatakan oleh Al Hasanul Basri ketika ditanya tentang sholat di belakang ahlu bid'ah, sholli ma'ahu wa alaihi bid'atuhu. Sholatlah bersama dia dan bid'ah dia yang nanggung. Kecuali kalau jelas-jelas kufur, karena sholatnya orang kafir tidak diterima, itu aja masalahnya.